Di episode sebelumnya telah berakhir dengan para Psioner Suci yang maju ke medan perang untuk melindungi kota dari serangan Innosenjiro. Pada awalnya para Psioner ini memang berhasil mengalahkan para musuh yang menyerang kota dengan mudah. Namun ketika mereka memutuskan untuk melakukan penyerangan langsung ke markas Innosenjiro, tanpa terduga, baik itu Sopina Surara Agito dan juga Renatus Revol, kini semuanya pun telah dinyatakan kalah dengan kondisi mereka yang sangat mengenaskan. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan sebuah kaset terbang Innosenjiro yang tiba-tiba saja muncul di tengah kota. Para warga yang melihatnya tentu saja jadi merasa sangat panik dengan kemunculan kastil itu. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah ternyata di bagian bawah kastil itu juga terlihat para Psioner Suci yang sedang disalib setelah mereka dikalahkan oleh keempat putra Innosenjiro. Di sini kita pun dapat melihat, baik itu Sopina Surara Agito dan juga Renatus Revol, semuanya sudah tampak babak belur dan tidak berdaya saat dipertunjukkan di hadapan para warga. Namun di tengah-tengah kepanikan warga yang tidak percaya kalau para Psioner Suci sekalipun tidak sanggup untuk menghentikan kejahatan Innosenjiro, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Innosenjiro juga menampakkan dirinya melalui sebuah cermin Rapelsian untuk memperingatkan para warga dengan mengatakan, "Salam, namaku Innosenjiro. Sebentar lagi aku akan menguasai dunia ini, dan tindakan pertamaku setelah itu adalah menghancurkan umat manusia. Aku akan menjadi makhluk sempurna. Jadi dengan membunuh kalian tentunya akan memastikan tidak ada lagi yang akan mengancam kekuasaanku. Tapi jika kalian ingin hidup, aku menawarkan kepada kalian sebuah kesempatan, yaitu tangkap Mas Bandar yang saat ini sedang berada di klinik Meadol. Ini adalah tindakan belas kasih terakhirku. Silakan saja kalian bertikai untuk kesempatan hidup terakhir kalian. Kalian hanya punya waktu hingga gerhana, dan jika sampai saat itu aku masih belum mendapatkan Mas Bandar, maka kalian akan mengalami rasa sakit yang tidak pernah kalian bayangkan." Setelah mengatakan itu, Innosenjiro pun langsung saja menunjukkan kepada warga seperti apa rasa sakit yang dia maksud itu dengan menyerang para Psioner Suci yang ada di hadapan mereka. Hingga di saat mereka mendengar teriakan kesakitan dari para Psioner, sontak hal itu telah membuat beberapa warga jadi tampak semakin panik dan langsung bergegas untuk mencari Mas. Sementara ketika sebagian dari para warga itu masih ada yang berharap kepada Tuhan, iblis atau siapapun untuk menyelamatkan mereka. Di tempat yang tidak jauh dari sana kita pun dapat melihat ada Mas yang masih terkapar dan belum sadar sama sekali. Bahkan saking parahnya situasinya sekarang, Ochoa yang saat itu tidak melihat ada tanda-tanda kemenangan dari pihak mereka. Dia pun sampai memutuskan untuk memihak ke sisi Innosenjiro dan mengucapkan terima kasih kepada Meliadol atas semuanya. Namun karena Meliadol sendiri tidak terima kalau Ochoa akan mengkhianatinya begitu saja, saat itu Meliadol pun langsung saja memukul Ochoa sembari berkata di dalam benaknya, "Ini sangat buruk, bahkan para Psioner sekalipun telah dikalahkan. Aku harus menjadi Mas dengan baterai penuh untuk keluar secepatnya." Sampai saat ini teror demi teror telah diberikan oleh Innosenjiro dan pasukan kejahatannya untuk membuat dunia kiamat. Bahkan bagi warga yang sudah sangat ketakutan saat mengetahui kalau mereka akan mati, biadabnya di sini mereka pun tidak segan-segan untuk menyerahkan Mas kepada Innosenjiro hanya demi keselamatan mereka sendiri. Hingga sampai di saat ada satu musuh yang mengatakan bahwa para manusia hanya punya dua pilihan, yaitu dibunuh oleh bangsa mereka atau oleh Innosenjiro. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja ada banyak tembakan cahaya yang muncul dari langit dan langsung membasmi para monster yang ada di sana. Melihat kejadian itu, para warga pun langsung bisa menduga bahwa hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Dan benar saja, ternyata satu orang itu tidak lain adalah Ryogrant, karena dialah satu-satunya orang nomor satu, sang Psioner Cahaya. Dia mengatakan berhubung dia sekarang sudah ada di sini, maka semuanya akan baik-baik saja. Bahkan meskipun para warga masih meragukan hal itu karena musuh mereka terlalu kuat dan para Psioner lain juga sudah dikalahkan, di sini Ryo pun tetap saja mencoba menenangkan mereka semua dengan berkata, "Sebenarnya itu bukanlah hal yang ingin kudengar dari grup dengan Ryogrant di pihak mereka. Jadi ini yang akan kulakukan. Bukan memberi senjata yang kuat atau apapun untuk melawan, tapi akan kuberi kalian ini, yaitu kepercayaan pada diri kalian." Mendengar hal itu, awalnya para warga yang mendengarnya sempat ragu apakah hal semacam itu bisa diberikan hingga mereka bisa selamat. Tapi dengan kepercayaan diri tanpa batas yang telah diberikan oleh penyihir nomor satu Ryogrant, pada akhirnya mereka pun jadi merasa seperti punya kesempatan lagi untuk selamat dan langsung bersorak menyebut nama Ryo. Sementara Innosenjiro yang muak melihat mereka yang tidak pernah sadar dengan kenyataan yang ada, di sini dia pun akan menunjukkan kepada mereka seperti apa kemampuan dari tongkat permulaan yang dia miliki. Hingga ketika Ryo melihat ke atas kastil yang ada di langit,
Sontak Ryo pun jadi sangat terkejut dengan kemunculan bola kegelapan yang begitu besar dan siap menghancurkan kota setelah Ino Senjiro menjatuhkannya. Namun meskipun awalnya para warga memang sempat dibuat panik karena bola kegelapan itu sedang mengarah kepada mereka, sampai saat ini mereka masih mencoba untuk percaya kepada Ryo bahwa Ryo pasti bisa mengatasi bola kegelapan itu dengan sihir cahayanya karena dia adalah penyihir nomor 1. Tapi karena sesaat kemudian Ino Senjiro juga telah menyiapkan bola kegelapan dalam skala yang lebih besar dan lebih banyak lagi, pada akhirnya Ryo pun sudah tidak sanggup lagi untuk menahan semua bola itu dengan kekuatannya, hingga membuat bola kegelapan itu berhasil menghantam sisi kota dan kehancuran pun sudah tidak bisa dihindari lagi. Ino Senjiro mengatakan bagi mereka yang masih hidup di dalam kota, ini hanyalah ucapan salam. Namun saat hari gerhana tiba, seluruh kota pasti akan mengalami takdir yang sama, jadi pikirkanlah baik-baik keputusan kalian. Mendengar hal itu, lagi-lagi para warga pun harus merasa putus asa kembali dengan keadaan mereka saat ini. Selama ini kehidupan mereka dibangun dengan dasar visioner. Tapi setelah mereka melihat kemampuan para visioner hanya sampai segitu saja, pada akhirnya mereka pun sudah tidak punya harapan lagi karena kematian mereka juga akan segera tiba. Begitupun dengan Lemon, dia yang saat itu juga terkena dampak dari serangan Ino Senjiro sebelumnya. Sontak Lemon pun hanya bisa menangis menatapi keadaan ini sembari berkata, "Masa malah begini akhirnya? Aku bahkan belum menikah dengan Mas." Sementara di waktu yang sama di klinik Mliadol, di sini kita pun dapat melihat ada para warga yang memilih untuk bersekutu dengan Ino Senjiro sudah sampai di sana untuk membawa Mas. Mereka tidak segan-segan untuk menghancurkan klinik itu dan bertindak anarkis karena mereka tidak mau diam saja menunggu kematian mereka. Jadi kalau mereka bisa menyerahkan Mas kepada Ino Senjiro, maka mereka pun benar-benar percaya kalau Ino Senjiro pasti akan mengampuni mereka. Bahkan tidak hanya mereka saja yang ingin memihak kepada Ino Senjiro, tapi Ochoa yang sebelumnya juga berniat untuk mengkhianati Mliadol. Saat ini dia pun ternyata juga berniat untuk membunuh Mas dengan pisau di tangannya. Melihat kejadian itu, Mliadol pun segera menghentikan tindakan bodoh Ochoa dengan mencengkeram kepalanya sembari bertanya apa yang Ochoa lakukan. Hingga ketika Mliadol mendengar Ochoa yang dengan entengnya menjawab bahwa penguasa baru mereka yaitu Ino Senjiro sedang menginginkan Mas Bandit, jadi dia ingin menurutinya. Di sini Mliadol pun kembali mengatakan kepada Ochoa bahwa dia harus melangkahi mayatnya dulu. Mliadol sadar saat ini mereka memang sedang dalam masalah yang besar karena para visioner telah dikalahkan semua. Tapi karena di lain sisi amukan para warga juga harus dihentikan dalam situasi yang gawat ini, maka Mliadol pun akan pergi untuk mengatasi mereka lebih dulu dan berpesan kepada Ochoa. "Ochoa, kau harus terus putar kuncinya, dan jika kau kabur kau akan kebunuh. Sangat penting bagimu untuk terus memutar kuncinya, karena jika kau berhenti di tengah jalan, maka kondisi pasien akan terus menurun hingga mereka mati. Jadi semoga berhasil, kalau kau berhenti kau akan kebunuh." Setelah mengatakan itu, Mliadol pun segera pergi dari sana dan langsung menghajar para warga yang memasak untuk menyerahkan Mas. Kemudian dia pun juga langsung mengamuk sejadi-jadinya sembari terus melancarkan pukulan bertubi-tubinya kepada para warga tersebut. Sementara kembali lagi ke tempat Ochoa saat ini, berhubung sekarang dia hanya punya dua pilihan, yaitu dibunuh oleh musuh atau oleh Mliadol. Pada akhirnya Ochoa pun lebih memilih untuk menuruti perintah Mliadol karena dia lebih takut dengan apa yang akan dilakukan oleh Mliadol padanya. Namun ketika Ochoa baru saja akan memutar kunci itu, sialnya di sini ternyata dirinya tidak memiliki cukup kekuatan untuk memutarnya karena putarannya sangat keras sekali. Sesaat Ochoa sempat merasa bimbang apakah dia harus melanjutkannya atau tidak. Tapi setelah Ochoa melihat jarumnya langsung turun karena dia berhenti memutarnya, sontak Ochoa pun jadi dibuat sangat panik dan segera mencoba untuk memutar kuncinya kembali. Walaupun kenyataannya itu sangat sulit dilakukan oleh Ochoa yang seorang diri saja. Selanjutnya scene pun kembali berganti ke situasi yang terjadi di tengah kota. Atau lebih tepatnya, setelah Ino Senjiro menyerang kota dengan bola kegelapannya. Di sini kita pun dapat melihat ada Ryo yang ternyata masih tampak baik-baik saja sembari menahan tumpukan bangunan yang hancur hanya dengan satu tangannya saja. Sebelumnya kita tahu situasinya memang tampak sangat buruk saat sihir kegelapan Ino Senjiro turun ke kota. Namun tepat sebelum serangan Ino Senjiro itu hampir mengenai kota, ternyata Ryo pun juga segera memotong bola kegelapan itu dengan pedang cahaya agar dapat menghindari pecahannya mengenai daerah yang padat. Dengan sihirnya Ryo berhasil menjaga korban tetap minimal. Tapi apa kalian sungguh mengira seorang Ryugranya yang sempurna ini akan gagal? Yang benar saja, dia itu adalah pria yang tampan, pandai dan kepribadiannya yang sangat bagus. Bahkan dia juga pria terkuat di dunia, hingga membuatnya jadi terlihat sangat seksi. Mendengar hal itu sontak membuat seorang penyihir yang ada di belakangnya jadi sangat terkejut. Karena dari apa yang telah diceritakan tadi itu ternyata adalah narasi yang dibuat oleh Ryo sendiri. Namun walaupun Ryo cukup senang melihat para warga yang tetap mendukungnya sampai sekarang,
Pada kenyataannya di dalam benaknya Ryo pun tetap merasa khawatir karena musuh mereka ternyata jauh lebih kuat dari dugaannya. Terlebih lagi karena dia tidak punya informasi soal pasukan musuh. Ryo pikir tentunya akan sangat bagus kalau dia bisa menangkap salah satu komandan musuh. Dan secara kebetulan, berhubung di dekat sana Ryo melihat ada Selwar yang tidak bisa bergerak akibat tertimpa bongkahan bangunan. Pada akhirnya Ryo pun langsung menangkap Selwar dan membawanya ke markas darurat koalisi anti Indonesian Zero untuk membahas rencana selanjutnya bersama para penyihir kuat yang masih tersisa. Di antaranya adalah Ortermat, Ren Ames, Kaldolen, dan Dot serta Finn. Ryo mengatakan serangan terakhir ke kota telah memakan banyak korban. Kita butuh rencana secepatnya untuk membalas Indonesian Zero. Untungnya aku kebetulan berhasil menangkap salah satu petinggi anggota pasukan musuh. Sepertinya dia mencoba ikut dalam penyerangan dan telah ditinggal. Lalu ketika Ryo mendengar Selwar yang mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan informasi apapun soal Indonesian Zero darinya, Ryo pun kemudian kembali bertanya kepada Selwar apa dia tetap tidak mau mengatakannya walaupun Indonesian Zero sudah mencampakkannya. Sesaat Selwar memang sempat tampak murung setelah menyadari kalau dirinya telah dicampakkan. Tapi karena Selwar masih saja tidak mau mengkhianati Indonesian Zero dan lebih memilih mati daripada harus membocorkan informasi apapun, pada akhirnya Ryo dan semuanya memutuskan untuk membuat Selwar mau bicara dengan cara paksa. Pertama-tama Ryo akan memaksa Selwar memakan sashimi berlumur madu hingga dia mau bicara. Namun karena cara itu tidak berhasil membuat Selwar bicara meskipun dia hampir muntah saat memakan sashimi itu. Mulai dari sini Orterla yang akan mengambil alih untuk memasak Selwar dan langsung menendang wajahnya sembari berkata, "Main-mainnya sudah selesai, mari kita percepat ini." Namun walaupun Orter sudah berbuat seperti itu kepada Selwar, Selwar masih saja bersikeras mengatakan bahwa tidak ada sisaan yang bisa membuatnya buka mulut karena kesetiaannya pada Indonesian Zero itu absolut. Hingga sampailah ketika Orter menyuruh Selwar untuk menungging dan dia akan memasukkan pasir ke pantatnya sampai penuh hingga itu akan menyumpal pantatnya seumur hidup. Pada akhirnya Selwar pun sudah tidak punya pilihan lagi selain akan bicara apapun kepada mereka karena ancaman Orter itu terlalu mengerikan baginya. Selwar mengungkapkan tiap anak Indonesian Zero dari 5 bersaudara memiliki kekuatan yang sangat besar. Anak keempat adalah pemakai tombak terhebat di dunia. Dia tidak pernah menanggapi apapun dengan serius, tapi kemampuannya memakai senjata tidak tertandingi dan tidak ada yang tidak bisa dia tusuk. Mendengar hal itu sontak Don pun jadi tampak cukup panik, karena jika orang yang dibahas Selwar itu adalah anak keempat, maka itu artinya dia pasti lebih kuat daripada Domina yang juga sama kuatnya dengan Mas. Lalu setelah Ren juga mengatakan bahwa dia akan menganggap pemakai tombak itu sebagai tantangannya. Di sini Selwar pun kembali menceritakan kepada mereka tentang anak ketiga yang bernama Epidem. Anak ketiga ini sangat menyukai puding, dan kalau tidak salah dialah yang membuat sebuah potion untuk menyedot energi sihir dan kehidupan dari seseorang. Len yang mendengarnya sontak dia pun jadi tampak sangat marah karena ternyata Epidem lah yang telah menyebabkan adiknya jadi menderita sampai sekarang. Sementara untuk informasi selanjutnya, yaitu tentang anak kedua dan anak tertua. Menurut Selwar mereka berdua ini adalah yang terburuk dibandingkan yang lainnya. Tapi dari yang Selwar tahu, putra kedua ini mampu membuat sang putra tertua dan bahkan Indonesian Zero waspada dengannya karena darah Indonesian Zero mengalir paling kental di dalam dirinya. Pada suatu hari putra keduanya bernama Famin pernah mendatangi Dom yang sedang duduk di kursinya. Dom yang mengetahui kalau Famin baru saja melakukan pembantaian lagi. Dia pun kemudian mengingatkan kepada Famin harus belajar mengendalikan nafsunya. Namun karena Famin ini tidak suka diperintah oleh siapapun, saat itu dia pun langsung saja menggunakan kartunya untuk melukai tangan Dom. Bahkan dia juga tidak akan ragu untuk membunuh Dom kalau Dom tetap memerintahnya. Di samping itu berhubung Famin ini adalah tipe orang yang gemar menyukai milik orang lain untuk menjadi miliknya. Saat itu Famin pun juga ingin meminta kursi Dom karena dia mau duduk di kursi yang Dom pakai. Mendengar hal itu Dom pun langsung saja menampar wajah Famin hingga membuat kepalanya berputar jadi menghadap ke belakang. Menurut Dom sikap Famin itu sangatlah tidak sopan. Tapi jika Famin memang mau kursinya, maka Dom pun tidak akan keberatan untuk memberikan kursi itu asalkan Famin bisa tenang. Lalu tidak berselang lama setelah Dom pergi dari sana dan Famin juga sudah duduk di kursi Dom. Sesaat kemudian ada dua orang kroco yang datang menemui Famin untuk menyampaikan pesan bahwa ayahnya telah memanggilnya. Namun alih-alih langsung pergi untuk menemui ayahnya, saat itu Famin pun malah bertanya kepada mereka siapa yang lebih kuat di antara dirinya dan Dom. Famin mengatakan dia sekarang sedang merasa senang. Jadi karena ini adalah pertanyaan sederhana, maka dia pun menyuruh kroco itu untuk menjawab pertanyaannya dan akan dia beri hadiah. Tapi di saat salah satu kroco itu menjawab menurutnya Famin lah yang lebih kuat. Sialnya di sini, kepala kroco itu malah langsung dipenggal oleh Famin hingga membuat rekannya jadi sangat ketakutan. Famin kemudian sekali lagi bertanya kepada satu kroco lainnya, jika benar akulah yang lebih kuat dari Dom, lalu kenapa aku tidak bisa membunuhnya?
Jadi menurutmu siapa yang lebih kuat? Aku atau kakakku? Namun berhubung Kroco itu menjawab Domlah yang kuat, pada akhirnya Kroco itu pun malah jadi dibunuh oleh Famin juga, karena Famin tidak terima jika dirinya dibilang lebih lemah dari Dom. Bahkan yang lebih gilanya lagi, sejak saat itu Famin sudah tidak tertarik lagi dengan kursi Dom, tapi yang dia inginkan adalah menambahkan pedang Dom ke dalam koleksinya. Dan itu artinya Famin ini juga berniat untuk membunuh Dom, sang kakak tertua mereka. Mendengar cerita itu, Ortet pun kemudian mengatakan kedengarannya Famin ini seperti orang sakit jiwa. Namun walaupun yang dikatakan oleh Ortet itu memang benar, pada kenyataannya, menurut Selwar kegilaannya itulah yang telah membuat Famin jadi sangat berbahaya. Bahkan meskipun kelihatannya Ortet sendiri cukup percaya diri dengan kekuatannya, menurut Selwar dia tetap yakin kalau Ortet pasti tidak akan bisa mengalahkan Famin. Menanggapi ucapan Selwar tersebut, sontak Ortet pun jadi tampak cukup kesal sembari mengatakan, "Kita lihat saja nanti." Sementara berhubung yang lainnya sudah menentukan lawan mereka masing-masing dan hanya tersisa sang putra tertua saja, maka di sini Riola yang akan mengambil alih untuk menghadapi Dom. Rio kemudian berkata kepada Selwar, "Ngomong-ngomong kepala tanduk, mungkin kau benar kalau kami tidak bisa menang. Tapi asal kau tahu, ada juga saat di mana kau tetap harus mempertaruhkan nyawamu dan bertarung. Karena itulah yang membentuk seorang pria." Mendengar hal itu, Selwar pun hanya tampak diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Namun ketika Kaldo menyadari bahwa kepercayaan diri Rio itu menandakan kalau dia sedang menyembunyikan sesuatu, terlebih lagi mengingat para Psion Suci harusnya tidak akan kalah semudah itu tidak peduli mau seberapapun kuat lawannya, sontak Kaldo pun juga merasa sangat yakin pasti ada hal lain yang sedang terjadi. Selanjutnya setelah pertemuan itu berakhir, kini semuanya pun langsung bergerak untuk maju ke medan perang sembari menyeret Selwar di lantai. Rio mengatakan hanya tersisa 1 hari lagi hingga gerhana. Dunia kita akan jatuh dalam kehancuran jika kita tidak menghentikan mereka. Jadi inilah waktunya untuk menghadapi musuh secara langsung seperti lelaki. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.